Ya pemirsa, banyak masyarakat muslim yang tahun ini tidak bisa berlebaran bersama keluarga. Nah, salah satunya adalah para tenaga kesehatan di Wisma Atlet Jakarta. Dan para tenaga kesehatan ini harus mengabdikan dirinya untuk merawat pasien COVID-19 dan menahan rindu dengan keluarga yang ada di rumah di hari yang fitri tentunya. Nama saya Saparudin AM Dekep. Saya perawat dari Desa Kepala Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekarang saya berdinas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Dan saya bertugas sebagai perawat di ruangan HCU, Health Care Unit di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Pertama saya bertugas di Wisma Atlet ini, yakni mulai dari tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan sekarang. Selama kita berdinas di Wisma Atlet ini, kita selalu memberikan dukungan moral dan support karena pasien kita rata-rata mengalami stres yang tinggi. Sehingga kita sebagai perawat harus memberikan dukungan dan semangat agar pasien kita termotivasi dan selalu bahagia, sehingga cepat sembuh dan tidak stres lagi. Selama saya di Wisma Atlet ini, saya sudah 2 kali tidak mudik. Waktu Idul Fitri 2020 yang lalu, saya tidak mudik. Dan pada tahun ini, saya putuskan tidak mudik lagi. Dikarenakan saya sebagai garda terdepan harus memutuskan tali rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan saya tidak mudik, saya menyelamatkan keluarga dan orang-orang yang aku cintai, yang ada di lingkungan kampung halamanku. Kendala kami memakai APD ini, yang pertama kita merasakan panas, gerah, kurangnya penglihatan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan kita tidak bisa BAB, BAK, itu selama kita berdinas. Bahkan ruang lingkup pun kita terbatas dengan menggunakan APD tersebut. Terkadang ada rasa mengeluh dengan keadaan seperti ini. Karena ruang lingkup yang terbatasi, tidak bisa ketemu keluarga, tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita terkadang di Wisma Atlet ini sahur di jam 2 pagi dan kita berbuka jam 8 malam. Semua itu saya lakukan, saya kuat karena saya ingat dengan pesan dari almarhum bapak saya sebelum saya berangkat ke Wisma Atlet ini. Yang bapak saya katakan, jangan kau menghindar jika ada orang yang membutuhkanmu. Karena berbuat baiklah, maka Tuhan akan melindungimu. Dengan dukungan dan support yang besar dari keluarga, dari teman-teman, bahkan dari masyarakat Indonesia, membuat kami tegar dan bertahan demi tercapainya misi kita, yakni Indonesia bebas COVID-19, dan kita kembali ke seperti semula. Luar biasa pengorbanan para garda terdepan dalam menjaga kita dari pandemi COVID-19. Dan langsung saja nih Abdi, kita akan menyapa perawat RSUD Wisma Atlet Bapak Saparudin yang sudah terhubung melalui sambungan televideo pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sapar, apa kabar? Selamat pagi Pak Sapar, apa kabar Pak Sapar? Bisa mendengarkan suara kami di studio? Baik Pak Sapar. Pak Sapar, kalau bisa diceritakan sudah berapa lama Pak Sapar bertugas di Wisma Atlet? Ya, saya bertugas di Wisma Atlet tahun, mulai dari Baik Pak Sapar, kita masih sedikit mengalami kendala audio, kurang bisa mendengarkan suara Pak Sapar. Bisa didekatkan mungkin teleponnya Pak Sapar untuk menyapa pemirsa di rumah pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang sudah terdengar Pak Sapar. Nah Pak Sapar, boleh diulang kembali, boleh ceritakan sedikit untuk pemirsa sudah berapa lama bertugas di Wisma Atlet Pak Sapar? Ya, saya bekerja di Wisma Atlet ini mulai dari tanggal 29 Maret 2020. Mulai dari pandemi di Indonesia sampai dengan sekarang, Kak. Dan sekarang sampai sekarang tuh masih di Wisma Atlet untuk pulang ke Bengkulu terakhir, Pak Sapar.
itu sempat nggak pulang ke Bengkulu? Nggak sempat, Kak. Waduh, berarti kalau nggak sempat pulang ke Bengkulu, berarti pastinya rindu sekali ya Pak Sapar dengan keluarga. Bisa ceritakan nggak seperti apa sekarang Pak Sapar melihat keluarga di Bengkulu, mungkin lewat telepon, video call aja. Ini bagaimana menghadapi hari ke hari selama bulan Ramadan di Wisma Atlet? Mungkin tiap hari kita rindu ya, Kak ya. Tiap hari namanya juga jauh dengan keluarga, pasti ada terbelit rasa rindu. Apalagi kami jauh nggak bisa tatap muka. Untungnya dengan teknologi yang maju ini sedikit terobati rasa rindu dengan video call, telepon, selalu menyapa tiap hari. Itu membuat rindu kami terobati. Jadi silaturahminya masih bisa secara virtual begitu ya Pak Sapar ya? Iya, benar. Ya, Pak Sapar, biasanya momen apa yang paling dinanti-nanti ataupun yang paling dirindukan ketika bulan puasa atau mungkin menjelang lebaran bersama keluarga? Selama bulan puasa mungkin yang dirindukan itu masakan dari mama ya. Biasanya setiap berbuka itu masakan mama yang khas itu yang dirindukan. Kumpul keluarga itu pasti dirindukan, Mas. Masakan apa Pak Sapar biasanya dari mama yang paling dirindukan biasanya kalau bulan Ramadan? Biasanya ada makanan khas Bengkulu, burgo, Mas. Apa itu makanan khas Bengkulu yang paling dikangenin Mas Sapar? Berugo sama lemah gitu. Waduh. Saya juga udah kebayanginnya udah kayaknya enak banget ya. Nah, tapi Mas Sapar, kalau misalkan tadi Mas Sapar kan cerita kalau misalkan masih video call tetap jalan. Kalau untuk keluarga sendiri di Bengkulu apa kabar Mas Sapar? Terakhir kali berkomunikasi kapan? Terakhir kali kemungkinan komunikasi udah dalam sebulan ini udah agak sedikit kurang ya Kak, karena puasa ya, mungkin puasa jadi sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, terakhir kali ngobrolin apa waktu 2 minggu yang lalu, Mas Sapar? Banyak sih, basa-basi masalah makanan aja, karena rindunya ya rindu banget sama rumah, makanan orang rumah, Kak. Baik. Apa gitu ini mungkin yang paling dikangenin dari keponakan, keluarga di rumah gitu hari ini dalam momen ini. Betul. Gitu ya. Biasanya ibadah bareng atau mungkin ada tradisi-tradisi apa yang suka dilakukan. Mungkin ada ngumpul di rumah kakak, atau rumah adik, atau rumah orang tua, atau tarawih bareng kalau di rumah. Iya, biasanya kalau di rumah kan kita ngumpul bareng, buka puasa bareng. Setelah itu kan kita sholat tarawih di depan rumah, kan ada masjid depan rumah kan. Gitu. Jadi rindu sama keponakan, semuanya lah, keluarga rindu semua, teman-teman gitu. Rindu semuanya ya, kebersamaannya Mas Sapar. Nah, tetapi pastinya di Wisma Atlet juga ada kebersamaan yang lain ya. Boleh dong Mas Sapar ceritakan seperti apa kebersamaan? Tadi kan kita sudah lihat nih vlognya dari Mas Sapar bercerita tentang seperti apa hari ke hari bertugas di Wisma Atlet. Tetapi untuk kebersamaan di Wisma Atlet sendiri di antara perawat dan juga dokter-dokter, para garda medis dan garda terdepan ini seperti apa Mas Sapar di bulan Ramadan? Iya, selama bulan Ramadan ini biasanya kita sholat tarawih berjamaah dengan prokes, masih tetap pakai masker, buka puasa bareng, terkadang kita ngumpul bareng tapi tetap dengan prokes, kesehatan tetap kita jalanin gitu. Jadi prokes jalan, ibadah juga jalan ya. Nah Pak Sapar ini kan puasa kedua berarti di Wisma Atlet ya, karena bertugasnya dari Maret 2020. Apa yang berbeda begitu dengan puasa tahun lalu dengan tahun ini di Wisma Atlet? Mungkin tahun lalu puasanya sedikit lebih tegang ya Mas, karena perbedaan stigma yang dulu kurang untuk masalah virus ini. Kalau untuk yang jenis ini kita kan udah stigma kita udah bagus, udah pemikiran kita udah positif ke depannya gitu. Oke. Nah, Mas Sapar, sekarang kita mau tanya sedikit nih ke Mas Sapar. Kalau misalkan Mas Sapar kan tadi 2 minggu yang lalu sudah berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga. Kalau sekarang bisa berhubungan langsung dengan keluarga, ini apa yang mau disampaikan? Mungkin yang ingin saya sampaikan, sehat-sehat di sana, aku di sini sehat selalu, aku sayang kalian, jangan lupa prokes, aku pasti pulang karena aku rindu kalian.
Baik. Nah, Baik. Mas Sapar, karena Mas Sapar udah menyampaikan tadi di ini ya, secara langsung di layar, langsung saja kita akan memberikan kesempatan Mas Sapar menyapa langsung karena sudah hadir juga melalui sambungan televideo pagi hari ini keluarga Mas Sapar di Bengkulu. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Assalamualaikum. Boleh dada-dada adik-adik. Waduh, Halo, baik. rame ya. Nah, ini dia Mas Sapar bisa melihat ya di layar kaca Mas Sapar juga. Apa Keluarga yang di ingin Bengkulu. disampaikan nih dari melihat sudah di keluarganya? Nah, sebelum menyampaikan pesan lagi Mas Sapar, boleh dong dikenalin siapa aja Mas Sapar yang ada di layar nih, rame nih keluarganya, pantesan jadi kangen berkumpul. Iya, ini keponakan aku yang paling kecil 2, yang cowok tadi keponakan aku juga, kakak ipar dan kakak kandungku 2 itu Kak. Wah, Namanya- luar biasa. Nah, dada-dada. Dada-dada ya. Mas Sapar, boleh kali disampaikan pesannya mungkin buat keluarga. Tadi kan udah ada protokol kesehatan, jangan lupa. Mungkin sekarang Mas Sapar juga memberikan pesan, boleh dong untuk masyarakat juga menyaksikan pagi hari ini Selamat Pagi Indonesia menjelang menjelang Hari Raya Idul Idul Fitri. Saya nama Saparudin mengucapkan selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk masyarakat yang nggak mudik, saya sarankan untuk tetap tidak mudik. Karena kita lebih sayang dengan keluarga, lebih sayang dengan masyarakat yang di sekitar. Lebih baik jangan mudik, karena itu sangat beresiko dan berbahaya. Amin. Dan untuk masyarakat, mohon prokesnya dijalankan, dipakai masker, tetap jaga jarak. Baik, terima kasih banyak Mas Sapar. Semoga bisa cepat bertemu dengan keluarga dan selamat kembali bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.